Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Oke, Ibu minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa. Duduk siap. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Ibu di sini akan memberikan layanan bimbingan klasikal, ya, di mana itu salah satu layanan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling. Nanti yang tema dan materi yang akan Ibu berikan yaitu tentang bahaya merokok dan apa sih dampak dari ketika kita sudah candu dalam perilaku merokok. Paham ya? Untuk waktu Ibu akan menyepakati kepada kalian, ini kan kita satu kali pertemuan 45 menit. Setuju? Setuju. Oke, sebelumnya kalian berdiri dulu. Oke, biar semangat dan fokus ke Ibu ya. Kita tepuk semangat dulu. Ketika Ibu semangat siap gitu ya. Paham? Tepuk semangat. Siap. Oke, silakan duduk kembali. Oke, untuk sudah siap semuanya? Siap. Ibu di sini akan menayangkan beberapa tentang apa sih kandungan yang ada di dalam rokok itu. Kalian ada nggak? Cowok-cowok sini kan banyak cowok nih ya, banyak laki-lakinya siswa di sini. Kira-kira pernah tidak kalian merokok? Pernah nggak? Jujur sama Ibu. Pernah nggak? Kalau cewek ya mungkin enggak ya. Cowok nih, yang biasanya cowok mungkin. Tapi siapa yang orang tuanya merokok sih? Saya. Bapaknya ya? Iya. Sering melihat yang merokok di rumah? Sering. Biasanya kalau cowok itu kan ngelihat ayahnya yang merokok, mau coba-coba. Atau faktor dari temen juga bisa ya. Temen yang merokok, mau ikut-ikutan, mau coba lah. Ada nggak yang kayak gitu? Ada pasti di sini, tapi nggak mengaku kan? Iya. Kena poin ya? Iya. Ya. Oke, kita masuk ke kegiatan inti. Ibu mohon kalian, karena ini kan posisinya kita ngadep sana ya. Kalau misalnya ngadep sini agak kurang cahayanya, jadi Ibu mohon kalian ngadep ke sana, nanti sambil Ibu menjelaskan. Oke, Ibu nggak apa-apa ya? Kedengeran nggak suara Ibu? Ya, nggak apa-apa ini dari sini ya. Bahaya merokok. Ada berapa puntung rokok di sana? Banyak. Apa gambar di sebelah kanan yang kalian lihat? Paru-paru. Beda nggak paru-paru kanan sama yang sebelah kiri? Beda. Apa bedanya? Yang satunya satunya hitam dan satunya merah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kalau yang sebelah itu tuh Benar. Oke, next kita lanjut ya. Ada satu orang boleh baca? Kebaca nggak itu, Mang? Baca. Boleh satu orang. Mau bacain? Pengertian rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun, kulit jagung sebesar kelingking dengan panjang 8 sampai 10 cm. Ya. Sedangkan merokok adalah suatu kebiasaan menghisap rokok yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, merupakan suatu
kebutuhan yang tidak bisa dihindari bagi orang yang mengalami kecenderungan terhadap rokok. Benar. Lanjut. Satu orang lagi bisa baca? Alasan seseorang merokok karena tuntutan sosial, ditawari oleh teman dan merasa tidak enak untuk menolaknya, ingin terlihat keren atau dewasa, kesepian, meniru orang tua, coba-coba menghilangkan ketegangan, mencari inspirasi sebagai penghilang stres, panggilan jenuh. Lanjut. Itu bisa lihat tuh gambarnya tuh. Ya, itu gambar siswa bukan? Seperti ya. Nah, jangan-jangan ada salah satu di sini yang ada di gambar itu, nggak ada? Nggak ada ya? Aku harap sih nggak ada karena itu ngambilnya di Google. Oke, itu ada anak-anak merokok itu bisa kalian simpulkan itu dia dari temannya. Ya, artinya temannya merokok dan dia ikut merokok juga. Oke. Tolong bacain satu orang, nak. Perbedaan perokok pasif dan aktif. Perbedaan perokok pasif dan aktif. 1. Perokok aktif adalah orang yang merokok. 2. Perokok pasif adalah orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok orang lain. Oke. Bisa dibedakan ya? Kira-kira. Berarti kalau yang pasif itu seperti apa? Kalau dia tidak merokok tapi dia merokok. Kalau yang digambar itu yang cewek apa yang cowok yang pasif? Artinya yang cowoknya aktif. Next. Nah, kita sekarang bakal melihat nih, ya, bahan-bahan apa aja yang berbahaya bagi kesehatan yang ada di dalam rokok. Siapa yang pernah, ya, salah satu, siapa yang pernah rokok nih satu batang, kalian buka, apa aja isinya, ada nggak yang pernah buka gitu? Nggak ada? Ada. Sayang ya mau bukanya, udah beli masa dibuka meninggi, aja ya. Oke, pertama bahan-bahan rokok yang berbahaya itu nikotin. Yang mana bagian nikotin di sana? Itu yang kayak daun-daun itu. Oke, yang kedua bahannya nih karbon dioksida. Karbon dioksida itu seperti ini, nah, seperti asapnya itu karbon dioksida tuh. Ya, tarnya bisa di tengah itu yang mana ya bagian tarnya? Yang itu yang Ya, benar. Gabus kuningnya itu. Nah, itu bagian tarnya tuh. Kalau yang sebelahnya? DDT. Pasti belum ada yang tahu. Oh, ternyata di rokok itu banyak ya kandungannya. Iya. Ya. Selain daripada ini, terus nih ada aseton. Terus juga formalin. Iya, arsenik. Pernah melihat nggak sebelumnya? Belum. Karena yang kalian biasa lihat tuh langsung rokok. Kalian nggak tahu ternyata kandungan berbahaya di dalam satu puntung rokok itu aja banyak sekali bahan-bahan yang berbahaya. Yang ketika kita isap nanti ada dampak-dampak penyakit yang bakal timbul. Lanjut. Iya. Terus apa lagi tuh? Pernah lihat nggak itu sebelumnya? Di mana lihatnya? Lanjut. Nih, dampak merokok. Ternyata bahan-bahan dari rokoknya ada berapa? Kalau di jumlah ada nggak? Sekitar 8. Lebih ya? Kira-kira di 8 itu ada nggak yang bisa bisa kesehatan bagi tubuh kita, ada nggak? Ada. Rata-rata apa semua? Semuanya. Nah, ini salah satu dampak merokok nih yang udah kecanduan ya. Kenapa? Posisi yang di sebelah kanan itu apa itu? Tenggorokannya itu. Kira-kira kalau udah begitu gimana? Ngomong susah. Iya, ngomong susah. Iya, benar. Nih, ada lagi bagi anak kecil dan bagi orang dewasa. Itu apa tuh yang dipegang dia tuh? Kalau yang anak kecil itu paru-parunya tuh udah kena dia. Oke, nih setelah kalian lihat yang sebelah kanan, ya, itu ada paru-paru yang orang normal nggak merokok dan sebelah kanan itu yang merokok aktif.
Ya, paru-parunya seperti itu. Coba kalian lihat. Ya, kira-kira setelah melihat dampaknya, ada penyakit yang ditimbulkan, ya, melihat bahan-bahan banyak tuh yang merusak kesehatan, kira-kira masih mau nggak kalian menghisap satu asap rokok itu dan menimbulkan bahaya bagi kalian? Masih mau nggak? Masih nggak mau. Ya, ibu harap udah ada efek jerah ya dari kalian ya. Oke, sekian. Kita lanjut. Ibu mau kita nonton video bareng ya. Baik, Bu. Tetap posisinya madep ke sana. Kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok. Kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin, suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan. Si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Akibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat meningkatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama cyanida yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok ataupun bebas dari rokok. Dengan membagikan video ini mereka, apakah kalian akan terus melanjutkan merokok atau berhenti? Apakah kalian akan mulai merokok atau tetap menjauhkan diri dari rokok? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Oke, dah balik badan sini lagi. Kira-kira dari yang pertama setelah ibu kasih materi tadi gambar-gambar tentang bahan-bahan yang ada di rokok ya, dan ibu kasih tayangan video, sangat berbahaya tidak merokok itu? Sangat. Rokok. Kira-kira sepuntung rokok itu kita belinya pakai apa, Mas? Uang ya. Nah, di sini memang ibu banyak menemukan kasus-kasus merokok ya. Ibu tidak bisa menyebutkan satu-satu siapa saja, tapi masih terdapat teman-teman kalian dan bahkan di
sini masih ada yang merokok dan di lingkungan sekolah. Ya, biasanya ibu nemuinya di kantin sebelah. Tuh, artinya ibu sharing sama kalian setelah kalian menonton dan tahu dampak-dampak dari merokok ini dan tidak baik untuk kesehatan. Ibu harap kedepannya jika kalian ingin menghisap tuh saat isapan rokok itu kalian ingat, oh ternyata rokok itu nggak bagus. Ya, ada dampak yang ditimbulkan. Ada bahan di dalam satu rokok ini, banyak bahan yang sangat berbahaya untuk tubuh saya. Jadi mulai dari diri kalian dulu. Ya, kalau kalian udah bilang stop, saya nggak mau merokok lagi, nah baru kita bisa ingatkan teman. Ya, jangan kita ngingetin teman, terus kita juga masih merokoknya. Gitu. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan bagi kelompok. Oke, Ibu minta berhitung dari sini dulu ya, mungkin ke belakang ya. Oke, Ibu mau buat 5 kelompok, jadi berhitungnya 1 sampai 5. Paham? Oke, mulai dari siapa namanya cantik? Putri, ayo Putri. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5. Ya. 1, Ya. 3, 4. 5. Ah. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4. Oke, berarti yang kelompok 5-nya ada 4 orang. Oke, Ibu minta sekarang kelompok 1, kelompok 2, 3, kelompok 4, kelompok 5. Berdasarkan yang Ibu sebut tadi, langsung kelompok 4 mana ini? Oke, dan semua duduk di kelompok masing-masing. Kelompok 1 mana? 2, 3, 3 di sana. Ya. Oke, ini 4, 5 ya. Sip. Udah terbagi kelompoknya dan Ibu bagi materi ya. Jadi Ibu di sini kita akan materinya beda-beda per kelompok. Di mana nanti masing-masing itu akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya. Kalian pegang HP semua kan? Ya. Sekarang udah zaman canggih. Ketika Ibu udah kasih materi, kalian bisa share dan bisa nulis hal-hal penting apa nanti terkait materi kalian dan kalian presentasikan. Sip? Siap. Itu untuk kelompok 1 bisa dibaca, mana kelompok 1? Oke, coba dibaca. Itu siapa yang mau mulai? Oke, mau 1 baca dulu Bapak. Penyakit bagi orang merokok pasif, yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok. Nah, jadi kelompok 1 itu menyebutkan apa saja penyakit bagi orang yang merokok pasif. Nah, pasif tadi kan udah tahu ya. Pasif itu hanya mengisap asapnya saja, tidak merokok. Oke, silakan. Nah, untuk kelompok 2, sabar. Nih, baca nak kelompok 2. Penyakit bagi orang yang merokok Aktif ya. Jadi kalian cari apa aja penyakit yang bagi perokok aktif ya. Ya, oke. Paham ya? Sip ya? Oke, kelompok 3 mana? Baca. Nah, apa pengaruh rokok terhadap ekonomi? Coba dicari. Kira-kira pengaruh terhadap ekonomi di Indonesia ini apa aja nih? Rokok ini ya, pengaruhnya. Paham? Kelompok 4. Dampak rokok bagi lingkungan. Kira-kira kelompok 4 ditanya, ada dampaknya nggak bagi lingkungan? Ada. Silakan kalian searching dan cari ya. Kelompok 5. Mana? Membuat rencana tindakan untuk menghindari perilaku merokok. Oke, silakan nanti kalian cari kiat-kiat untuk menghindari agar tidak merokok. Paham ya? Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan mencari bagian-bagian dari kelompoknya tadi. Nanti Ibu minta
minta tolong boleh 5 orang, boleh 2 orang aja perwakilan nanti ya biar kondusif yang mempresentasikan. Paham ya? Oke, 5 menit dari sekarang, nanti lewat 5 menit baru kita mulai diskusi untuk maju ke depan ya. Sip. Nanti di ini aja ya, intinya kalian tentang apa ini? Penyakit bagi nanti tahu kan rokok itu seperti apa? Ya nanti sebutin aja penyakitnya apa aja. Biar kawan-kawannya tahu kan ini kan beda-beda dari kita. Paham ya? Ya, sip ya. Silakan sharing. Mana nih ini kelompok berapa? Yang maju siapa? Sini dua. Ya udah sini. Sini aja gitu. Udah, siapa yang mau maju? Kalau berdua boleh. Untuk sambil boleh banyak. Ya, 1, 2, 3 aja kali ya. Ya, atau yang cari nikah atau yang misalnya yang mana yang Oke, waktunya sudah habis. Sudah 5 menit berjalan ya. Sudah semua? Sudah. Oke, coba berdiri dulu. Kita tepuk semangat lagi.
siang ya. Ya. Oke, sekarang ini kan dari bagi 1 sampai 5. Ya, materinya kan beda-beda, silakan duduk ya. Nah, Ibu minta perwakilan anggota kelompoknya 1 orang. Ini nanti Ibu acak ya, yang maju per kelompoknya siapa aja. Jadi siap-siap nih, kalau yang bagian kelompok 1 berarti kelompok 1 yang maju, atau nanti bagian 2 jadi nomor 2 yang maju. Paham? Oke. Mana perwakilan kelompoknya? Sini maju. 1, 2, 3, 4, 1 orang lagi. Jadi punya nomor cuma dari kami. Sebelah sini ya. Nih, ayo. Kelompok 4, ini kelompok berapa? 2, majunya kamu? Ini 4. Yang pertama ke sini. 1 udah maju duluan. Ikutin alurnya ini ya. Ini 2, siap-siap. Kelompok berapa kamu Nas? Kelompok 2 maju pertama. Mana kelompok 2? Ayo, kelompok 2. Mana kelompok 2? Kasih aplaus dulu buat kelompok 2. Ayo, masuk sini. Mana kelompok 2? Oh, 2 orang majunya. Oke. Ya. Yang lain kamu didengerin ya. Karena ini kan materinya kita beda-beda. Jadi harap memperhatikan temennya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang penyakit dari orang yang merokok aktif. Penyakit yang ditimbulkan oleh rokok yang pertama yaitu rambut rontok. Rokok memperlemah sistem kekebalan sehingga tubuh lebih rentan terhadap penyakit yang menyebabkan rambut rontok, sariawan, dan lain-lain. Yang kedua, katarak. Merokok dapat memperburuk kondisi mata yaitu membunuh lensa mata yang menghalangi masuknya cahaya dan menyebabkan kebutaan. Yang ketiga, kulit keriput. Merokok dapat menyebabkan penuaan dini pada kulit karena rusaknya protein yang berguna untuk menjaga elastisitas kulit. Kulit perokok menjadi kering dan keriput terutama sekitar bibir dan mata. Yang keempat, hilangnya pendengaran. Tembakau dapat menyebabkan timbulnya endapan pada dinding pembuluh darah sehingga menghambat laju aliran darah ke dalam telinga bagian dalam. Resiko untuk terkena infeksi telinga bagian tengah yang dapat mengarah kepada komplikasi yang lebih jauh disebut meningitis dan paralisis wajah bagi perokok 3 kali lebih besar daripada orang yang tidak merokok. Yang kelima yaitu kanker kulit. Merokok mengakibatkan meningkatnya kemungkinan kematian akibat penyakit kanker kulit. Ditengarai bahwa perokok beresiko menderita cutaneous squamous cell cancer, sejenis kanker yang meninggalkan bercak merah pada kulit 2 kali lebih besar dibandingkan dengan non-perokok. Nomor 6, ada kerusakan paru dan kanker paru-paru. Di mana selain kanker paru dan jantung, merokok dapat pula menyebabkan batuk dikarenakan rusaknya kantung udara pada paru yang menurunkan kapasitas paru-paru dan oksigen untuk melepas oksigen. Yang ketujuh itu ada penyakit jantung. Rokok menyebabkan jantung berdenyut lebih cepat, menaikkan tekanan darah dan meningkatkan resiko terjadinya hipertensi dan penyumbatan arteri yang akhirnya menyebabkan serangan jantung dan stroke. Yang ke-8 itu ada dispolori jari-jari. Tar yang terdapat pada asap rokok terakumulasi pada jari-jari dan kuku yang meninggalkan warna coklat kekuningan. Yang terakhir itu ada kerusakan sperma. Rokok dapat menyebabkan deformasi pada sperma dan kerusakan pada DNA-nya sehingga mengakibatkan aborsi. Beberapa studi menemukan bahwa pria yang merokok meningkatkan resiko menjadi ayah dari anak yang berbakat kanker. Rokok juga memperkecil jumlah sperma dan infertilitas atau ketidaksuburan banyak terjadi pada perokok. Sekian presentasi
ternyata yang dijelaskan teman kalian tadi ada berapa nak penyakitnya? Ada 8 ya. Ada 8 itu sangat-sangat berbahaya bagi perokok aktif ya. Jadi kalian kalau memang baru-baru nih bisa merokok 1-2 sehari sebatang, jangan diterusin ya, karena kalau udah perokok aktif itu luar biasa dampaknya ya bagi kesehatan, bagi sekitar sekeliling kita. Paham ya? Paham. Kasih aplaus dulu buat perokok. Tadi yang nomor 2 yang presentasi siapa? Oke, kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami berdua dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil tugas kami. Sini saya mempresentasikan tentang apa pengaruh rokok terhadap ekonomi. Rokok membunuh atau membantu ekonomi Indonesia. Rokok di satu sisi memberi kontribusi terhadap. Oke, untuk yang maju nomor 4 siapa tadi? Saya, Bu. Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, yuk maju. Jelaskan secara singkat ya tentang tema yang kalian pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penyakit bagi orang yang merokok pasif, tidak merokok tetapi menghirup asap rokok. Pertama, yaitu kanker. Perokok pasif juga memiliki potensi terkena kanker seperti perokok aktif. Selain kanker paru-paru, bahaya asap rokok bagi perokok pasif juga membuatnya rentan mengalami kanker pada organ tubuh lain seperti laring, tenggorokan, hidung, sinus, nasal, otak, kandung kemih, rektum, dan lambung. Kedua, penyakit jantung. Selain kanker, perokok pasif juga sama beresikonya untuk terkena penyakit jantung seperti perokok aktif. Yang pertama, pembuluh aorta mengencang setelah terpapar asap selama 5 menit. Kedua, pembekuan darah terlebih dan peningkatan penumpukan lemak di pembuluh darah setelah memapar asap selama 20-30 menit. Yang ketiga, meningkatkan kemungkinan detak jantung yang tidak teratur dan memicu serangan jantung setelah terpapar asap selama 2 jam. Yang ketiga, mengganggu kesuburan wanita. Perokok pasif terancam mengalami masalah kesuburan pada wanita. Terpapar asap rokok terlalu banyak bisa membuatnya menjadi sulit hamil. Yang keempat, membahayakan kehamilan. Terlalu sering menghirup asap rokok selama hamil sangat berbahaya untuk janin dan di dalam kandungan. Menjadi perokok pasif saat hamil sangat bahaya karena asap rokok bisa membawa banyak masalah bagi ibu dan bayi, keguguran, kelahiran mati, dan hamil anggur. Kelahiran prematur, berat bayi lahir rendah. Kelima, risiko kesehatan bayi dan anak-anak menjadi perokok pasif. Yang pertama, masalah pernapasan kronis. Yang kedua, anak-anak yang menjadi perokok pasif berisiko terkena penyakit pernapasan seperti bronkiolitis dan pneumonia. Yang ketiga, mempererat asma. Yang keempat, memiliki riwayat asma dan menjadi perokok pasif merupakan kombinasi yang buruk. Pasalnya, anak-anak yang perokok pasif kemudian asma lebih mudah kambuh. Yang terakhir, sindrom kematian bayi menaga. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup semua? Oke, silakan kasih aplaus buat. Nah, kita kembali ke kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4 ya. Presentasinya tentang apa? Tentang dampak rokok bagi lingkungan. Nah, oke. Ternyata selain penyakit juga ada dampak bagi lingkungan nih. Coba siapa yang mau presentasi nak? Ya, berdua ya. Sebelah sini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak rokok bagi lingkungan.
Rokok merupakan benda beracun yang dapat memberikan efek santai atau tenang. Racun yang ada pada rokok bukan hanya berbahaya bagi perokok aktif maupun pasif, namun juga bagi lingkungan hidup. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Bagas Suryo Bintoro, PhD, selaku dosen Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan dan Kedokteran Sosial Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada dalam siaran Bincang-Bincang Santai Raisa. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mengungkapkan informasi baru tentang sejauh mana tembakau merusak lingkungan dan kesehatan manusia, menyerukan langkah-langkah untuk membuat industri lebih bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkannya. Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2022 mengambil tema Tobacco, Threat to our Environment, yang artinya tembakau saat ini tidak hanya membahayakan bagi manusia saja, namun juga bagi lingkungan sekitar, mulai dari air, kualitas udara, bahkan hewan. Menurut Dr. Bagas, asap rokok yang mati dari asbak saja telah mengandung 3 kali lipat bahan pemicu kanker di udara dan 50 kali mengandung bahan pengiritasi mata dan pernapasan. Rumus sederhananya yaitu, semakin pendek rokok yang dihembus ke udara, maka semakin tinggi kadar racun yang siap melayang ke udara. Asap debu dan puntung rokok juga memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan. Asap rokok yang dihembuskan perokok pasif bisa bertahan selama 2-3 jam dalam ruangan. Meskipun kelihatannya asapnya telah hilang, namun pada kenyataan asap rokok tersebut tetap ada, bahkan bisa menempel pada benda-benda. Rokok telah menjadi hal yang sering dipandang sepele oleh masyarakat. Tingkat kesadaran yang rendah dapat merugikan siapapun termasuk halal. Bila memang tidak bisa berhenti merokok, maka janganlah meninggalkan sampah rokok sembarangan, apalagi pada lingkungan yang perlu dijaga ekosistemnya, ujar Dr. Bagas. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Kak. Oke, sebutkan namanya dari kelompok berapa ya, Nak? Berdiri, boleh berdiri. Perkenalkan, nama saya Imam Yasir, perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya, pesan untuk menghilangkan rokok gimana ya, Kak? Terima kasih. Pesannya berpesan bahwa pada Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun ini, sudah saatnya seluruh lapisan masyarakat menemukan dan menggerakkan kesadaran bersama untuk meminimalisir dampak buruk rokok bagi diri dan lingkungan. Melalui hal-hal kecil yang dilakukan, semua orang itu akan membantu menjaga kelestarian lingkungan. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah udah semua presentasi? Sudah. Jadi banyak yang kita pelajari hari ini ya. Bahkan dari tadi kita belajar tentang apa saja kandungan di dalam rokok, dampaknya, penyakitnya apa ya, perokok aktif atau pasif, terus apa lagi tadi? Bagi lingkungan ya. Terus apa lagi apa tadi? Oh iya, yang lain bagi ekonomi. Banyak sekali yang kita pelajari hari ini. Untuk selanjutnya Ibu minta kalian per kelompok tetap ya membuat satu poster ya, poster per kelompok aja. Jadi kan 5 kelompok nih, buat poster semenarik mungkin posternya. Kan biasanya bisa tuh stop merokok atau bahasa-bahasanya kan kalian lebih paham lah ya, lebih tahu dunia digital atau internet seperti apa, nanti kalian cari aja. Jadi dibuat poster atau pamflet. Nanti yang terbagus dan menurut Ibu sangat menarik, nanti Ibu kasih hadiah. Ya, paham ya? Ibu hanya mengambil 2 nanti yang terbaik posternya nanti ya. Tapi Ibu yang nilai. Jadi besok atau Ibu kasih waktu seminggu, bagi yang sudah nanti kumpul sama Bu Mira ya. Paham, oke? Sekian dari Ibu. Kita hari ini telah melaksanakan bimbingan klasikal terkait apa sih merokok, seperti apa bahayanya dan apa saja dampaknya bagi kesehatan dan lingkungan ya. Nah, ada yang bisa ngasih kesimpulan nggak? 1 orang aja. Kira-kira hari ini apa yang kalian dapat setelah Ibu memberi materi dan kalian berdiskusi? 1 orang boleh kasih kesimpulan.
Atau kesan-kesan deh, boleh? Saya Bu. Boleh, Benny? Enggak. Simpulan aja, Ben. Terus kesimpulan pada pembelajaran hari ini saya dapat kesimpulan bahwa saja betapa sangat mengerikannya rokok bagi kehidupan kita, baik dari bidang ekonomi, lingkungan maupun diri kita sendiri. Jadi pesan untuk diri kita sendiri dan tentunya teman-teman sekalian untuk tidak merokok dan stop yang namanya rokok. Itu aja sih. Oke, siapa Nak? Ibu sangat mengapresiasi kelas ini ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan perhatiannya, serta kita berjalan dengan hikmat dan juga secara baik ya. Oke, untuk itu Ibu aja yang memimpin doanya. Yang terakhir, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau ngasih penilaian hasil ya. Ibu bagikan satu orang satu. Jadi nanti tolong diisi dan dikumpul ya. Ya. Ibu. Tolong diisi ya, diisi nama, kelas, topik layanan hari ini dan tanggal. Ya, kelompok aja kalau ini. Nanti yang kurang nyusul ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu harap nanti ketika kalian sudah tahu nih ya dampak dan yang lain-lainnya, Ibu harap kalian bisa pencetus di SMK 3 ini jika melihat ataupun kalian mengalami sendiri, harapannya untuk stop merokok ya. Tidak bagus. Gimana ininya? Kalau Ibu sebutkan stop merokok, stop gitu ya. Ya, diri semua coba. Stop. Stop deh, ini apa gini? Ini apa gini? Ini Bu. Ini. Ini aja Bu. Ini aja ya, silakan ya. Oke, Ibu bilang SMK Negeri 3 stop merokok, kalian jawab? Stop.